Bida Novi. Hari ini saya bertugas di Puskesmas Papos di bagian Kaya ya. Izin boleh tahu kakak namanya siapa? Nur Hamidah ya. Ini kakak rencana untuk screening calon pengantin ya. Kalau sebelum saya jelaskan dulu, sebelum saya jelaskan boleh kakak tanda tangan di sini ya kak. Di sini harap aja kak. Semuanya dipakai. Untuk pernikahannya kira-kira di kapan ya kak? 1 bulan ke depan deh, tanggal awal Desember. Awal Desember ya. Untuk sekarang saya jelaskan dulu sih apa aja sih persiapan kesehatan untuk pranikah. Kesehatan pemeriksaan kesehatan itu penting untuk mempersiapkan calon orang tua yang melahirkan generasi penerus yang sehat ya. Nanti kan biasanya setelah menikah cenderung untuk memiliki keturunan. Jadi dipersiapkan dulu nih calon ibu dan calon bapaknya ya. Jenis-jenis pemeriksaannya apa aja sih? Kayak satu mamanya screening imunisasi tetanus ya. Nanti kakaknya di imunisasi tetanus, biasanya itu hanya untuk catin perempuan aja. Kalau catin laki-laki tidak ya. Terusnya ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Nanti biasanya kakak diukur tingginya, terusnya ditimbang badannya, kemudian diukur lingkar lengan atasnya sama berat badannya. Kemudian ada juga kan pemeriksaannya tadi saya bilang, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Itu untuk apa? Untuk mengetahui status gizinya ya. Kadang kan ada yang tensinya tinggi, dia cenderung kita mengarahnya takutnya si catinnya itu hipertensi ya. Kalau mamanya lingkar lengan atas, kalau seandainya dia lingkar lengan atasnya terlalu kecil, takutnya dia kekurangan gizi kronik ya. Kan nggak boleh terlalu kecil juga ya. Kemudian ini ada pemeriksaan laboratorium. Ke laboratoriumnya seperti HB untuk mengetahui anemia apa enggak sama golongan darah, terus kemudian pemeriksaan urin. Biasanya sih kadang ada yang permintaan aja. Takutnya nanti ada enggak ya? Iya, tapi kita cenderungnya di sini mah enggak. Karena kenapa? Takutnya deteksi dia hamil, terusnya nantinya komunikasinya jadi nggak bagus, jadi timbul kayak ada cekcok sedikit. Makanya biasanya dihindari kecuali ada permintaan dari si calon catinnya aja ya. Untuk pemeriksaan yang lain biasanya untuk pemeriksaan penyakit menular seperti infeksi menular seksual kayak sifilis, gonore, HIV, hepatitis B, kadang ada TORS atau enggak thalassemia ya. Thalassemia itu biasanya kayak kelainan darah. Biasanya dilihatnya dari kalau momennya HB-nya. Kalau HB-nya rendah, biasanya kita cenderung untuk memeriksakan MCV, MCH, MCHC ya. Jadi melihat itu ada nggak sih dari keluarga yang thalassemia. Karena kan kalau keluarganya thalassemia, takutnya mbaknya dia genetis itu. Nah, calon keturunannya juga bisa thalassemia juga ya. Kalau untuk pemeriksaan imunisasi tetanus, ini kenapa penting ya? Karena imunisasi tetanus itu kan imunisasi lanjutan. Sebenarnya di waktu kecil kita udah diimunisasi waktu SD ya. Yang sekolah kan ingat kan pernah diimunisasi. Dan kenapa harus diulang lagi? Biasanya kalau pemeriksaan imunisasi tetanus itu, ini yang pertama mungkin pas lagi SD. Kemudian yang kedua itu kadang menjelang mau menikah ya. Nanti diulangnya dia 4 minggu lagi jaraknya. Jadi ingat sekarang yang pertama nih kakak imunisasi, kemudian 4 minggu lagi yang kedua, itu kekebalannya 3 tahun ya. Nanti diulang lagi yang tetanus ketiga, nanti diulangnya 6 bulan lagi ya, biasanya setelah menikah ya. Setelah menikah ini wajib biasanya diharapkannya semua wanita usia subur kayak kakak, wanita usia subur ya 15 sampai 49 tahun diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap ya. Nanti jaraknya nih TT1 sama TT2 kan 4 minggu, TT2 ketiga 6 bulan, kemudian TT3 keempat 1 tahun, TT5 dia 1 tahun kemudian. Biasanya ini posisi yang TT3,
4, PD5 itu biasanya kadang posisi kita sedang biasa lagi hamil, mengandung. Ya, itu aja. Nanti kalau belum lengkap biasanya nanti disuruh lagi nih, kita instruksikan, Kak nanti datang lagi ya tanggal segini, kita kasih tahu, nanti Kakak di reminder, mungkin di alarm kapan harus imunisasi lagi ya. Nanti kalau umpamanya efek imunisasi biasanya dia kan nanti imunisasinya di lengan ya, lengan kiri itu biasanya efeknya pegel setelah penyuntikan. Tapi biasanya kalau sakit banget bisa kembali lagi ke puskesmas, nanti berobat sama dokter. Tapi kalau hanya lebam bisa diatasi di kompres aja, kompres dingin. Udah itu aja. Ada yang dari yang setelah saya terangkan, kira-kira kakaknya ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau misalnya kemungkinan kayak suntik lanjut tahun itu telat itu nggak apa-apa tuh. Kayak kita datang lagi udah kesini terus langsung bilang kayak Nggak apa-apa, makanya nih aku bilang kan tadi sebisa mungkin selama usia ini kita sudah udah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus ya. Ada lagi kan? Nggak ada ya. Berarti kan kakak nanti dapetnya yang kedua kalau sekarang ya. Ya itu aja. Nanti saya siapkan dulu ya, kakak bisa bergeser dulu duduknya ya.